Setelah 10 tahun hidup dalam penderitaan dan kekejaman, seorang istri merencanakan aksi balas dendam. Ia menyewa seorang eksekutor untuk menghapus suaminya dari kehidupannya. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul wanita ini menyewa sang eksekutor untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada pelaku. Bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Jakarta Timur pada tahun 2020. Seorang pria bernama Lucky Hutagaul tinggal di sebuah rumah megah di Jalan Dukuh 5, Kramat Jati, Jakarta Timur bersama istrinya Dian Savitri berusia 32 tahun dan anaknya bernama Rafa. Sehari-hari Lucky berdagang di pasar Kramat Jati, di mana dia dikenal sebagai bos bawang karena usahanya yang sukses. Pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020, Lucky menjalankan rutinitasnya seperti biasa, yakni berjualan di pasar. Menjelang pukul 4 sore, ia kembali ke rumah. Seusai mandi dan makan, Lucky bersantai di teras sambil merokok. Beberapa saat kemudian, ia masuk ke kamar untuk tidur. Pukul 8 malam, Lucky terbangun dan mengobrol dengan anaknya Rafa serta istrinya Dian. Sekitar jam 10 malam, Dian yang lapar meminta Lucky membeli makanan. Lucky mengajak Rafa keluar untuk membeli makanan dan mampir membeli rokok di warung. Pukul 11 malam, mereka tiba di rumah dan Lucky memberikan makanan kepada Dian. Meski sudah setengah 12 malam, mereka belum juga tidur. Kemudian, Lucky pamit ke warung untuk mengobrol dengan teman-temannya. Waktu berlalu hingga pukul setengah 1 pagi. Dari warung, Lucky menelpon Dian untuk menanyakan makanan di rumah. Dia menjawab tidak ada. Saat pulang, pintu utama terkunci, sehingga Lucky masuk lewat pintu garasi. Karena lapar, Lucky meminta Dian membuatkan Indomie. Setelah makan, Lucky merokok di teras sambil main HP hingga pukul 2 pagi. Pukul setengah 3, ia masuk kamar, mematikan lampu, dan tidur bersama Rafa dan Dian. Di sisi lain, 2 orang misterius menunggu di lantai 3, mengintai saat yang tepat untuk beraksi. Pukul 3.30 pagi, 2 orang misterius masuk ke kamar Lucky dengan membuka pintu yang tidak terkunci. Mereka
membacok Lucky berkali-kali dengan golok. Lucky terbangun, berusaha melawan, dan mengalami luka parah di kepala, wajah, dan tangan. Meskipun mencoba mengejar, kedua perampok berhasil melarikan diri. Lucky berteriak minta tolong, dan warga yang datang terkejut melihatnya terluka parah dan segera membawanya ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi mendapati istri dan anak Lucky panik. Dian melaporkan bahwa saat mereka tidur, dua perampok masuk dan membacok Lucky. Lucky berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Sementara Dian dan Rafa tidak terluka. Beruntungnya mereka selamat. Namun, disinilah polisi mencurigai sesuatu. Mengapa hanya Lucky yang dibacok, sedangkan Dian dan Rafa tidak terluka sama sekali? Saat polisi menginterogasi Dian, kebenaran terungkap. Pada Oktober tahun 2020, Dian berbicara kepada adiknya, Robi Sugara, seorang remaja 17 tahun yang tinggal di Purwakarta. Dian mengungkapkan kebenciannya pada suaminya Lucky dan menawarkan imbalan 100 juta untuk membuat Lucky cacat. Meskipun Robi awalnya menolak karena merasa takut, dia akhirnya terpengaruh oleh rasa kasihan pada kakaknya dan godaan uang. Namun, Robi merasa tidak cukup berani untuk melakukannya sendiri dan mencari bantuan temannya, yakni Gugun Gunawan, berusia 20 tahun yang juga tinggal di Purwakarta. Robi menjelaskan kepada Gugun bahwa kakaknya ingin memberikan pelajaran kepada suaminya Lucky dan menawarkan imbalan 100 juta rupiah. Gugun tertarik dengan tawaran tersebut dan Robi menyatakan akan menghubunginya lagi untuk membahas lebih lanjut. Sekitar seminggu kemudian, pada Jumat 16 Oktober tahun 2020, Robi bertemu Gugun lagi dan mengatakan bahwa kakaknya ingin bertemu dengan Gugun. Gugun setuju dan rencana pun mulai disusun. 5 hari kemudian, pada sore 21 Oktober, Robi dan Gugun berangkat dengan sepeda motor dari Purwakarta menuju Jakarta. Mereka bertemu Dian yang menunggu di dalam mobilnya yang parkir di pinggir jalan depan Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Robi Sugara mengenalkan Gugun kepada Dian, dan mereka membahas rencana sambil menikmati makanan bakso yang ditraktir Dian. Setelah sepakat, Robi dan Gugun kembali ke Purwakarta, dan Dian memberikan ongkos 100.000 rupiah kepada mereka. 3 hari kemudian, pada Sabtu 24 Oktober, Robi dan Gugun datang ke rumah Dian untuk survei lokasi. Gugun ditetapkan sebagai eksekutor dan rencananya akan membacok Lucky yang tidur di kamar pada hari H. 4 hari kemudian, Rabu 28 Oktober tahun 2020, Dian menghubungi Robi dan Gugun untuk melakukan eksekusi di Jakarta. Ketiganya bertemu seperti biasa di depan Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Dian, yang sudah menunggu di mobil, memberikan golok kepada Robi dan meminta agar golok tersebut disimpan di bagasi motor. Dian kemudian pamit pulang. Tak lama kemudian, Dian menelpon Robi untuk memberitahu bahwa rencana eksekusi batal karena banyak orang di sekitar rumah. Dian menyarankan agar Robi membawa 1 orang lagi sebagai eksekutor. Pada Kamis 29 Oktober, Dian menghubungi Robi kembali
dan memberitahu bahwa dia telah mentransfer uang sebesar 300.000 untuk membeli golok tambahan. Robi segera membeli golok tersebut dan menyimpannya di jok motor. Pada 1 November tahun 2020, Robi bersama Gugun dan seorang eksekutor tambahan berusia remaja bernama Farhan berangkat ke Jakarta dengan sepeda motor. Setibanya di Pondok Gede, Robi membagikan golok kepada Gugun dan Farhan. Mereka lalu menunggu di area pom bensin Taman Mini sebelum berpindah ke depan Masjid Atin untuk minum kopi. Sekitar pukul 11 malam, Dian menghubungi Robi dan meminta agar Gugun dan Farhan menuju rumahnya. Robi mengantar mereka ke Jalan Dukuh 5 Kramat Jati, Jakarta Timur. Robi langsung pergi dan menunggu di Taman Mini. Pukul 11.30 malam, ketika Luki pergi ke warung, Dian memerintahkan Gugun dan Farhan untuk masuk ke rumah lewat pintu depan dan bersembunyi di lantai 3. Pada 3 November pukul 3.30 pagi, Dian mengirim foto Luki yang sedang tidur pulas kepada Gugun dan Farhan, menandakan bahwa saatnya untuk bertindak. Gugun dan Farhan masuk ke kamar tidur Luki yang tidak terkunci dan membacoknya. Luki yang terbangun berusaha melawan dan menangkis serangan. Namun, kepala, wajah, dan tangannya penuh luka bersimbah cairan merah. Setelah melarikan diri melalui lantai 3, kedua pelaku berhasil kabur. Luki berteriak-teriak meminta tolong. Warga berdatangan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kejadian tersebut ternyata bukan perampokan, melainkan rencana jahat yang diprakarsai oleh Dian dengan bantuan adiknya Robi serta dua eksekutor Gugun dan Farhan. Polisi akhirnya menangkap keempat pelaku, Robi, Gugun, Farhan, dan Dian. Luki sangat shock setelah mengetahui bahwa istri sendiri adalah otak di balik serangan tersebut. Meski Luki selamat, ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dian Savitri dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, Gugun 13 tahun penjara, sedangkan Robi dan Farhan yang masih remaja divonis 3 tahun penjara dan ditempatkan di LPKA Jakarta. Ini parah, guys. Dian mengungkapkan bahwa selama 11 tahun pernikahan, ia mengalami kekerasan dari Luki yang sering pulang dalam keadaan mabuk. Dian merasa terpaksa melakukan hal tersebut setelah kekerasan Luki semakin buruk. Ia awalnya tidak melaporkan Luki ke polisi agar anaknya tidak kehilangan sosok ayah. Namun akhirnya dendamnya telah memuncak dan merencanakan aksi tersebut. Pesan dari cerita ini, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak akan pernah jadi solusi dan cuman membuat segalanya jadi lebih buruk. Dian yang merasa terpaksa melakukan tindakan ekstrim akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukuman yang berat. Kalau ada masalah atau kekerasan, lebih baik lapor ke pihak berwenang atau cari bantuan. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah dengan cara yang nekat, karena bukan hanya membuat masalah jadi semakin rumit, tapi juga bisa merusak hidup banyak orang. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.